Allah kita adalah api yang menghanguskan. Wah, pernyataan ini sangat serius dan sangat mengancam, dan ini menjadi problem besar bagi kita. Karena standar Alkitab tentang dosa, setiap manusia yang melakukan satu dosa saja layak dicampakkan, dihukum di neraka selama-lamanya. Tidak ada kompromi tentang dosa. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, dan manusia yang berdosa tidak bisa bersatu dengan Tuhan yang kudus. Nah, tapi di sisi lain, Tuhan tuh sayang kepada manusia. Jadi bagaimana caranya supaya api yang menghanguskan dari kekudusannya, dari standar keadilannya, itu tidak kena kepada manusia? Dia harus membuat satu rencana. Nah, rencananya ini adalah seorang mediator. Peristiwa awal yang dikutip oleh Ibrani 12 tentang api yang menghanguskan itu diambil dari Keluaran pasal yang ke-19. Nah, pada kisah itu yang menjadi mediator adalah Musa. Musa menjadi perantara antara Tuhan dengan orang Israel yang tegar tengkuk, yang penuh dengan dosa, yang selalu ingin memberontak dan lain sebagainya. Tapi Musa ini hanyalah sebuah tipe atau sebuah gambar yang nanti penggenapannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita yang dosa, Tuhan Yesus yang kena hukuman. Kita yang harusnya hangus oleh api murka itu, tapi Tuhan Yesus yang menanggung setiap kemarahan Allah yang harusnya untuk kita itu. Kita yang hutang, Tuhan Yesus yang bayar supaya kita dibebaskan. Kita yang harusnya mati, tapi Tuhan Yesus yang mati supaya kita beroleh. Jadi kontrasnya ada di Ibrani 12 ini antara ayat 18 sampai 21 dikontraskan dengan ayat 22 dan 24. Saya bacakan untuk kita. Di ayat 18 dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Perhatikan kata-kata di ayat 18. Ini penulis Ibrani berbicara kepada orang percaya, orang-orang Ibrani yang percaya pada saat itu. Kamu tidak datang kepada gunungnya itu. Jadi dia ingin bilang, kalau kamu orang percaya, kamu bukan bagian daripada gunung yang ada api tadi. Nah, kemudian dilanjutkan, dikontraskan dengan ayat yang ke-22 dan seterusnya, dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Jadi seperti ada dua gunung. Satunya Gunung Sinai, hukum Taurat, Musa. Satunya lagi Bukit Sion, Tuhan Yesus, perjanjian baru. Ini perjanjian lama. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi dia sedang mendorong orang-orang Ibrani untuk tetap di dalam iman mereka, tetap setia kepada Tuhan Yesus yang sudah membawa mereka ke dalam keselamatan melalui perjanjian yang baru oleh darahnya sendiri. Jadi dikatakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru. Dia adalah pengantara itu yang sejati. Dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kemudian dikatakan, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi Tuhan Yesus sudah datang. Dulu aja di masa perjanjian lama ada konsekuensi yang sangat dahsyat bagi orang yang menolak firman Tuhan. Sekarang kalau kamu udah percaya dalam Kristus dan karena penganiayaan kamu kembali lagi, maka tidak ada lagi keselamatan di luar daripada keselamatan oleh darah Kristus. Ini yang ingin dikontraskan oleh penulis Ibrani. Jadi pada saat kembali lagi dia mendeskripsikan tentang api itu, dia sedang mengkontraskan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jelas-jelas kamu bukan bagian daripada api ini. Kamu sudah percaya, kamu ada di sini. Jadi kamu jangan kembali lagi. Jadi sebuah dorongan yang penuh kasih pada orang-orang yang sedang dianiaya. Jadi jangan kita pakai narasi ini, narasi api yang menghanguskan, untuk menakut-nakuti kaum muda yang percaya kepada Kristus di abad ke-21 ini. Katakan kepada mereka, bersyukurlah kamu telah percaya kepada sang mediator itu. Pada saat hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai, 3.000 orang mati. Tapi pada saat Roh Kudus dicurahkan di perjanjian baru, 3.000 orang diselamatkan. Api yang menghanguskan ini sudah diserap oleh Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus membawa keselamatan bagi kita. Kamu ada di dalam sini. Ibrani 8 ayat ke-6 dikatakan, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, yaitu Tuhan Yesus ya. Karena ia, Yesus, menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Kita semua percaya kepada Dia, kita ada di dalam Dia, kita hidup penuh hormat kepada Dia, firman-Nya memberi hikmat kepada kita untuk hidup setia kepada Dia, kasih karunia-Nya mengajari kita untuk hidup berpadanan dengan panggilan kita. Itulah kita. Jadi kita bisa hidup taat, kita bisa hidup kudus tanpa ditakut-takuti oleh api yang menghanguskan. Dialah Tuhan yang sangat sayang kepada kita.